tentang ininya, artikelnya, yaitu mendiagnosis masalah sebelum kita membuat media yang, karena kita sudah tentukan media yang akan kita buat yaitu video, tapi kita menganalisis masalahnya, masalah berdasarkan artikel. Kemarin sudah saya bagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok pertama, temanya apa ya kemarin, saya lupa. Kelompok pertama. Tapi sudah ada urutan kelompoknya ya. Halo? Koneksi saya ternyata hilang timbul ya. Aduh. Suara saya terdengar, Dek? Terdengar, Bu. Oke, semoga Ibu. Semoga koneksinya lancar lagi ya, Bu. Oke, kelompok 1. Siapa kelompok 1 kemarin? Temanya apa? Saya nggak catat lagi. Anggota kelompok 1 siapa aja? Izin menjawab, Ibu. Ya. Anggota kelompok 1 ada saya, Muhammad Rizky Faras, ada Elsa Novitasari, Gemma Kinanti, Vivi Effendi, dan Selvi Ratnam. Oke. Oke, berarti sudah lengkap teman-temannya? Oke, sebelum mulai perkuliahan, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, untuk kelompok 1, siapa moderatornya? Nanti artikelnya jangan lupa ditayangkan dulu ya. Artikelnya saya juga, ada nggak ya? Artikelnya kemarin udah dikirimkan ke saya belum ya? Udah ya kalau nggak salah. Oke, sembari saya menunggu, saya mendownload dulu. Kayaknya udah deh dikirim. Oke, kelompok 1 sudah siap, Dek? Tugasnya. Moderatornya siapa? Saya, Ibu. Ya, enggak. Sudah saya izinkan share screen ya. Enggak bisa di kelompok 1, waktu dan tempat saya persilakan. Sebentar, Ibu, ada sedikit kendala. Oke.
Apa ya? Ibu punten. Ya, Kan Farasnya belum dijadiin host, jadi nggak bisa share screen. Siapa bilang orang sudah saya share screen? Hostnya cuma sisa 1 dan itu bisa share screen. Saya sudah izinkan share screen. Saya pakai Zoom ini kalau presentasi dengan anak RMK dan mereka selalu bisa share screen. Udah di security-nya saya sudah bisa share screen. Kebetulan Zoom saya hanya bisa hostnya bisa cuma 1 aja. Coba teman-teman salah satu deh, pilih bisa nggak share screen. Siapa yang pakai laptop di sini? Saya, Bu. Coba share screen, coba. Share screen apapun. Ibu maaf, dari kelompok 1 kalau share screen-nya pakai HP nggak apa-apa Bu, karena laptopnya ada kendala Bu. Oh iya nggak apa-apa, yang penting kalian nggak masalah aja. Sebenarnya nggak masalah share pakai HP, nggak apa-apa. Cuman nanti, cuman nggak, katanya sih kalau saya belum pernah coba share screen pakai HP ya katanya nggak bagus, tapi coba aja dulu, nggak masalah. Nggak apa, share aja pakai HP. Yang penting bisa aja. Baik Bu, sebentar. Ya. Soalnya di saya baru download nih, lagi download tugasnya. Oke, udah terlihat kok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Rizky Faras dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang digital dalam promosi kesehatan. Di sini yang pertama itu adalah diagnosis masalah. Diagnosis masalah yang pertama ada diagnosis sosial. Di Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Kasus seputar reproduksi remaja sekarang semakin meningkat.
disebabkan ketidakpahaman remaja terhadap berbagai aspek reproduksi yang berhubungan dengan dirinya. Lalu ada diagnosis epidemiologi. Di pedesaan Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, terdapat kasus reproduksi remaja meningkat karena kurangnya pengetahuan. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dapat dilakukan dengan memprihatinkan masalah komunikasi kesehatan. Masalah yang terjadi pada kesehatan reproduksi remaja bisa berupa berhubungan seks sebelum menikah, putus sekolah karena hamil, pasangan tidak bertanggung jawab, penggunaan alat kontrasepsi, aborsi, terinfeksi HIV atau AIDS, penyakit menular seksual, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Diagnosis perilaku dan lingkungan. Yang pertama, diagnosis perilaku. Kurangnya pengetahuan remaja dan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi remaja. Lalu, orang tua di daerah pedesaan masih menganggap bahwa membicarakan mengenai reproduksi dengan remaja masih dianggap tabu. Lalu, diagnosis lingkungan. Kurangnya penyuluhan di daerah pedesaan mengenai kesehatan reproduksi. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan kesehatan reproduksi remaja yaitu jenis kelamin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elsa Novitasari. Ya, selanjutnya yaitu diagnosis pendidikan dan organisasional. Yang pertama itu fungsi predisposisi, yaitu kurangnya pengetahuan orang tua. Kan seperti dijelaskan di diagnosis perilaku itu, orang tua di pedesaan tersebut itu masih tabu membicarakan hal kesehatan reproduksi kepada remajanya. Kemudian yaitu faktor pemungkin. Di wilayah pedesaan yang kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Karena kan di wilayah pedesaan kan kemudian faktor penguat. Yang pertama itu remaja yang kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua itu orang tua di daerah pedesaan masih menganggap bahwa membicarakan mengenai reproduksi dengan remaja masih dianggap tabu. Nah, kemudian administratif dan kebijakan. Yang pertama itu health education, yang kedua itu penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi remaja, yang ketiga itu policy regulation dari puskesmas. Kemudian menetapkan prioritas masalah. Metode yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah kesehatan yaitu dengan teknik sampling. Yang digunakan adalah purposive sampling karena penentuan sampel disesuaikan dengan keinginan peneliti. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gemakinanti. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, yaitu menetapkan prioritas masalah. Metode yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah kesehatan yaitu dengan teknik sampling. Yang digunakan adalah purposive sampling karena penentuan sampel disesuaikan dengan keinginan penelitian. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner. Langkah-langkah penyusunan program Promkes yang ada tujuannya Langkah-langkah penyusunan program Promkes ada tujuannya promosi kesehatan, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengetahuan sikap
pengetahuan dan sikap kesehatan reproduksi remaja di daerah pedesaan. Yang kedua itu untuk mengetahui peningkatan perilaku remaja terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. Yang ketiga untuk mengetahui peningkatan status kesehatan masyarakat di daerah pedesaan. Dan di sini ada sasaran promosi kesehatan yaitu pada remaja SMA dan orang tuanya. Dan apa saja sih yang ingin isi materi yang untuk kita mempromosikan kesehatan pada remaja itu? Yang pertama ada definisi kesehatan reproduksi remaja, yang kedua masa remaja, yang ketiga pembagian masa remaja, yang keempat perbedaan fisik antara laki-laki dan remaja, yang kelima remaja perempuan, yang kelima perbedaan tanda awal kematangan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang keenam alat reproduksi laki-laki, dan yang ketujuh alat reproduksi perempuan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vivi. Oke, jadi di sini ada metodenya itu penyuluhan langsung, dan ada media juga, medianya itu video ataupun video animasi. Di sini juga ada rencana evaluasi, yaitu struktur, menyimpan materi penyuluhan, izin dengan sasaran yang akan diberikan penyuluhan, melakukan kontrak waktu dan tempat untuk melakukan penyuluhan. Prosesnya, saat penyuluhan mulai memberikan penyuluhan, sasaran mendengarkan, bersikap kooperatif, dan terdapat timbal balik. Di sini juga ada jadwal pelaksanaannya, ada pokok bahasan, yaitu pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di daerah pedesaan. Waktunya itu 2 jam. Sasarannya itu remaja SMA sama orang tua, hari sama tanggalnya 30 November 2020, sama tempatnya itu di Desa Sidoharjo. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan skrip dari yang akan disampaikan oleh Saudari Selvi. Oke, sebelumnya mohon maaf ya Bu, misalkan salah dalam pembuatan skrip. Kan kita sama-sama jadi sama-sama belajar. Jadi iya Ibu. Jadi skrip dari kelompok kami yaitu pada suatu hari di pedesaan Desa Sidoharjo banyak para remaja baik perempuan maupun laki-laki yang seumuran yang bisa menyebabkan faktor mempengaruhi pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja. Maka dari itu, kasus reproduksi semakin meningkat karena ketidakpahaman para remaja. Selain itu, di Desa Sidoharjo juga para orang tua masih belum paham tentang kesehatan reproduksi sehingga masih menganggap bahwa membicarakan mengenai reproduksi masih dianggap tabu. Oleh sebab itu, remaja dan orang tua yang berasal dari pedesaan perlu untuk diberikan informasi tentang kesehatan reproduksinya yang benar. Juga dapat membantu mereka mengenal dirinya sendiri, sehingga remaja bisa bertanggung jawab pada kesehatan reproduksinya. Maka dari itu, akan diadakan penyuluhan khusus para remaja kelas 1 SMP sampai 3 SMA di Desa Sidoharjo dan orang tua yang berkumpul di Desa Sidoharjo untuk memberikan edukasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. Ya. Enggak, ada pertanyaan dulu dari teman-teman atau masukannya. Enggak, moderator diambil alih buat sesi diskusi atau ada masukan dari teman-temannya dulu. Ada masukan dari teman-temannya? Atau ada pertanyaan yang mungkin harus diperjelas sedikit? Ada takut nanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Masih ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya bertanya?
Ada? Mungkin cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ya tadi udah ditutup ya. Sebelum beralih ke kelompok 2, saya ingin fokus ke ini. Tadi di diagnosis epidemiologi di latar belakangnya ada berapa kasusnya? Dijelaskan nggak di artikelnya? Gimana Ibu? Di diagnosis masalah yang epidemiologi. Ada berapa kasus? Tinggi nggak kasusnya di situ? Di artikelnya dijelaskan nggak persentasi kasusnya? Sebentar Ibu. Kalau dari artikel mah nggak disebutin Bu persentasinya kasus meningkatnya tuh berapa persennya. Oke. Saya kira ada karena kan biar mengetahui bahwa diagnosis epidemiologinya kenapa sih bisa mereka mengambil latar belakang bahwa mengambil masalah itu tentang masalah apa tadi, masalah pengetahuan ya, pengetahuan remaja terhadap ini Bu apa deh? Kalau ini tuh termasuk dari persentase yang apa dari pedesaan itunya bukan kayak mana sih? Nah ya, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja di daerah pedesaan 61,7%. Ya, itu dalam kan kategori baik. Oh, itu hasil. Iya. Maksud saya kan katanya di diagnosis epidemiologi adalah masalah, kalau nggak salah tadi ya, masalah yang terjadi reproduksi remaja. Nah, benar di situ ada beberapa masalah. Apakah masalah tersebut dituangkan dalam bentuk persentasi kasusnya? Karena kan biar tahu alasan diagnosis epidemiologi, oh kita melihat persentasi kasus ternyata masalah pada remaja itu adalah yang sering terjadi. Kalau saya lihat dari presentasi teman-teman, masalah pertama yaitu terjadinya hubungan seks sebelum menikah, putus sekolah karena hamil, pasangan tidak bertanggung jawab, penggunaan alat kontrasepsi, aborsi, dan terinfeksi HIV/AIDS. Nah, itu kan masalah-masalahnya, berarti kan dikerucutkan dari masalah ini. Apakah di situ ada nggak persentasi tertinggi dari masalah tersebut, biar nanti di prioritas masalahnya sudah jelas, karena memang teman-teman menyasarnya di pengetahuan reproduksi ya. Sasarannya siapa, Dek? Sasaran dari kelompok ini siapa? Sasarannya kalau di artikel itu dari remaja kelas 1 SMP sampai dengan kelas 12 SMA. Oke. Dan terus, orang tua. Oke, berarti ada 2 ya. Berarti karena kita tidak harus, karena memang sih teman-teman kemarin dari latar belakang dari artikel, tapi karena kita nanti akan membuat medianya secara umum dan luas, jadi kita kesampingkan tentang Sidoarjonya. Nanti teman-teman silakan buat medianya itu, kita menghilangkan tempatnya itu Sidoarjonya ya. Kita membuatnya secara lebih luas, ini masalah remaja pada umumnya di Indonesia. Kenapa kalau dari awal misalnya teman-teman kan nggak ada sih artikel yang secara umum tentang Indonesia, tetapi kebetulan teman-teman di Sidoarjo masalah artikelnya. Nggak masalah, karena kan kenapa kemarin pakai artikel, karena kita nggak bisa terjun langsung. Jadi sasarannya kita perluas, masalahnya remaja tadi 1 sampai
remaja SMP SMA itu 1 sampai 12. Nah, nanti teman-teman sasarannya satu aja. Kalau 2 nanti akan berbeda medianya. Kalau masalahnya kalau 2 nanti kan media ke orang tua sama ke remaja mungkin bisa sih sama, cuman kita mengerucut aja, fokus aja kepada media sasarannya adalah remajanya. Oke. Ini untuk catatan untuk kelompok 1 berarti sasarannya kita mengerucut ke apa tadi? Ke remaja aja. Kalau remajanya yang 1 sampai 12 mah sama homogen ya, karakteristiknya intinya sama, masih remaja seperti itu. Tapi kita kesampingkan orang tuanya dulu, berarti nanti buat medianya itu sasarannya adalah remaja. Terus Baik Bu, terima kasih. Diagnosis perilaku kurangnya pengetahuan remaja, orang tua di daerah pedesaan. Oke, karena diagnosis perilakunya ada 2, makanya mungkin di artikelnya mungkin ada orang tua dan pengetahuan remaja kita. Jadi fokusnya untuk kelompok 1 adalah pengetahuan remaja tentang masyarakat mengenai kesehatan reproduksi remaja. Terus faktor penguat mungkin agak ini ya, faktor pemungkin wilayah pedesaan yang kurangnya pengetahuan. Faktor predisposisi kurangnya pengetahuan. Faktor predisposisi mungkin kurangnya pengetahuan. Faktor pemungkin karena faktor penguat. Mungkin faktor penguatnya tidak ada regulasi ya. Kalau faktor penguat ada nggak di sana? Di dalam artikelnya ada nggak regulasi? Tadi saya lihat di diagnosa administrasi kebijakannya ada regulasi dari pemerintahnya atau aturan atau regulasi dari sekolahnya. Di dalam artikel dijelaskan nggak peraturan tentang kesehatan reproduksi, misal di dalam artikelnya ada nggak tentang adanya apa namanya, itu yang saya koreksi untuk faktor penguatnya ya. Nanti di artikelnya ada nggak yang menjelaskan bahwa di remaja tersebut ada pendidikan nggak, ada diselipkan nggak mata kuliah, pelajaran tentang reproduksi di sekolahnya, ada nggak dijelaskan di artikelnya? Kelompok 1 ada 5 orang. Di artikelnya gimana? Ada penjelasan nggak tentang itu? Nggak ada kayaknya Bu. Soalnya Tidak ada Bu. Nah, faktor penguat kan bisa fasilitas kesehatan, misalnya tadi yang regulasi dari puskesmas, terus yang faktor penguat lainnya bisa mungkin kalau ada di artikel itu saya koreksi aja tadi penguatnya, karena faktor pemungkin, faktor ininya hampir sama ya, faktor predisposisi, pemungkin dan penguatnya. Orang tua di daerah pedesaan masih menganggap bahwa pembicara mengenai reproduksi dengan remaja masih dianggap tabu. Faktor penguatnya mungkin yang bisa menguatkan ataupun menguatkan terjadinya perilaku tersebut. Ya benar sih, orang tua di daerah pedesaan masih menganggap bahwa membicarakan mengenai produksi dengan remaja masih dianggap tabu. Bisa juga faktor penguatnya itu kalau ada ininya tadi pelajaran reproduksi di remaja, di SMA atau pun di SMP sudah diberikan di sekolahnya. Itu termasuk juga ke dalam diagnosa administrasinya ada nggak teman-teman mengidentifikasi ternyata kalau sebenarnya kalaupun tidak ada semua diagnosa nggak masalah ya, karena kita kan nggak terjun langsung ke lapangan, ini berdasarkan artikel orang. Diagnosa di administrasinya tadi benar ada saya lihat policy regulation dari puskesmas, entah di artikelnya ada apa enggak. Terus administrasi lainnya yang termasuk ke dalam administrasi itu tadi misalnya dari sekolah ada peraturan dari sekolahnya tentang misalnya termasuk penggunaan pakaian yang tidak mini kan termasuk juga salah satu upaya untuk menghindari terjadinya permasalahan tentang yang tadi di diagnosis epidemiologi, yang masalah seks bebas, yang masalah kehamilan tidak diinginkan, termasuk regulasi dari sekolah yang menguatkan misalnya regulasi tentang peraturan penggunaan pakaian, menggunakan pakaian juga termasuk ke dalam ini, termasuk regulasi atau diagnosa administratif ataupun kebijakan. Nah, untuk menetapkan prioritas masalah, menetapkan prioritas masalahnya nanti mungkin bisa dari semua masalah tersebut. Tadi kan ada masalahnya itu kalau dari diagnosa epidemiologi
ada kesehatan reproduksi remaja yang berupa berhubungan seks sebelum nikah, putus sekolah, teman-teman menetapkan diagnosa masalahnya mana yang paling memungkinkan untuk diubah perilakunya. Misalnya adalah teman-teman memutuskan sudah dikerucutkan masalah tersebut, ternyata intinya dari permasalahan tersebut kurangnya pengetahuan remaja. Jadi yang prioritas masalahnya adalah mengerucut ke pengetahuan remaja. Ini dikoreksi ya, yang menetapkan prioritas masalah teman-teman tadi metode yang digunakan adalah teknik sampling. Itu di penelitian ya, yang mengambil proporsi dan segala macam. Oke, untuk selanjutnya langkah-langkah penyusunan program. Sudah, tujuannya udah benar. Untuk mengetahui pengetahuan dan sikap kesehatan. Berarti yang disasar adalah pengetahuan dan sikap. Untuk kelompok 1. Karena tujuannya ada dua. Oke. Berarti pengetahuan dan sikap. Nah, sekarang untuk mengetahui peningkatan perilaku. Nah, untuk peningkatan perilaku mungkin susah ya. Jadi mungkin teman-teman nanti tujuannya satu aja, mengetahui pengetahuan dan sikap dulu aja, atau kalau yang 2 dan 3 masih terlalu banyak. Jadi tujuan promosi yang media yang nanti teman-teman sampaikan nggak harus 3, walaupun pada umumnya yang saya sampaikan di slide kan ada 3 tujuan umum, yaitu nanti teman-teman bisa 1 dan 2 saja, 1 aja seperti itu, karena satu media promosi kesehatan tidak hanya sekali dilakukan. Jadi nggak bisa langsung bisa mengubah perilaku remaja. Terus sasaran nanti ganti ke remaja saja. Terus isi materi Promkes, definisi Case Pro, masa remaja. Masa remaja itu nanti isinya apa? Soalnya di skripnya sudah tidak terlihat ya, tadi di skripnya baru saya terlihat yang digambarkan masih suasana latar belakang permasalahan di tempat tersebut. Belum terlihat nanti teman-teman mau menyampaikan apa. Skrip yang saya maksud adalah isi dari nanti kira-kira video ini isinya apa. Ya benar, sudah ada isi materinya. Materinya misalnya definisi case pro, masa remaja, tapi kan secara rinci maksudnya nanti definisi case pro, terus masa remaja itu yang seperti apa, pembagian. Ini terlalu banyak ya untuk materi videonya. Perbedaan fisik, coba nanti dibuat aja, karena tadi di skrip yang disampaikan teman-teman masih menggambarkan latar belakang terjadinya masalah tersebut, tapi isi dari videonya belum terlihat, walaupun isi sudah dijelaskan di dalam isi materi ya, cuman secara rinci belum terlihat. Makanya kenapa saya meminta teman-teman membuat skrip biar nanti ketika teman-teman buat medianya jelas, misalnya medianya bahwa nanti definisi remaja dari siapa gitu kan, ada definisi remaja banyak sekali, nanti kan tinggal kalau sudah buat skrip tinggal menyusun videonya saja biar jelas nanti definisi remaja dari si A, terus masa remaja itu yang seperti apa. Nah, kalau teman-teman di sini isi materinya masa remaja, urgensi teman-teman menyampaikan masa remaja itu apa sih, emang apakah butuh untuk disampaikan masa remaja tersebut. Nah, ada pembagian masa remaja itu menurut saya nanti akan membuang cukup case pro remaja, kita langsung ke case pro remajanya, masa remaja itu udah usah dijelaskan di dalam video tersebut, nanti kan orang kebanyakan terlalu panjang nanti isi medianya, jadi langsung aja case pro remaja, langsung ke perbedaan fisik antara laki-laki dan remaja perempuan, ataupun memang kalau seandainya teman-teman mau naruh masa remaja, taruh cuplikan di atasnya aja masa remaja seperti apa, baru ke definisi case pro remaja. Ini urutannya. Untuk kelompok 1 dicatat ya dia. Ini urutannya masa remaja definisi case pro remaja, baru masa remaja harusnya. Menurut saya ya, mungkin teman-teman yang lain ada tambahan nanti buat perbaikan sebelum pembuatan video. Nah, harusnya ditulis, dijelaskan secara singkat saja masa remaja itu seperti apa, baru masuk ke definisi case pro remaja, baru di draft perbedaan fisik antara laki-laki dan remaja. Nah, perbedaan tanda awal kematangan.
Kalau pengetahuannya cuma tentang perbedaan fisik dan perbedaan alat reproduksi, nanti urgensinya apa ya? Kalau isi videonya berarti isi videonya cuma definisi, terus perbedaan fisik, setelah itu mengenalkan alat reproduksi, terus sementara teman-teman tadi masalah memang menyasar pengetahuan tentang case pro, tapi kan permasalahan yang mereka sering terjadi mereka adalah tadi yang dari diagnosis epidemiologi adalah masalahnya berhubungan seks sebelum menikah. Ketika mereka sudah mengetahui gimana urgensinya antara yang teman-teman isi materinya dengan mengurangi permasalahan yang ada. Apakah nanti di dalam alat reproduksi remaja itu di alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan itu apakah nanti dikerucutkan hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang harus dijaga, apakah itu yang ingin disampaikan? Kalau secara umum saya lihat ini masih tentang pengetahuan tentang case pro aja. Apakah pengetahuan tentang case pro ini bisa menghindari yang misalnya kalau video teman-teman ini apakah nanti bisa menghindari permasalahan yang ditemukan di diagnosis masalah? Nanti coba kelompok 1 di ini ya, dipikirkan. Atau ada yang bisa menjelaskan? Kelompok 1. Bapak teman-teman nanti mau buat videonya seperti apa dari permasalahan itu? Atau ada penjelasan atau gimana? Nanti mangga dibuat skripnya, dibuat skripnya yang rinci ya Dek, biar nanti bisa dikonsultasikan lagi biar nanti videonya jelas sasarannya. Oke, rencana evaluasi. Di rencana evaluasi struktur menyiapkan materi penyuluhan, izin dengan sasaran. Nanti rencana evaluasinya mungkin karena ini enggak rencana evaluasi akhir aja. Harusnya pakai kuesioner. Tadi katanya pengetahuan dan sikap harusnya membuat kuesioner pengetahuan dan sikap tentang kalau teman-teman menyasar tadi pengetahuan tentang isinya tentang definisi dan segala macam itu berarti nanti buatlah kuesioner tentang video tadi tentang isi materinya, tetapi saya tidak menugaskan untuk evaluasi, cuma saya beritahu bahwa evaluasi akhirnya harusnya seperti itu tadi, membuatkan kuesioner untuk mengukur sejauh mana, karena di diagnosis ada yang di pendidikannya teman-teman sudah mengukur sejauh mana reevaluasi, sejauh mana program teman-teman yaitu dengan menggunakan kuesioner bisa, itu seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nanti bisa dibuat skripnya secara rinci ya, Dek. Seperti apa isi videonya. Kalaupun menggunakan manusia atau model seperti misal orang-orang, nanti dia ngomong apa, nanti si A ngapain gitu. Nggak apa-apa, tadi sudah ada latar belakang, menjelaskan latar belakang bahwa nanti tuh suasananya seperti ini. Itu kan sudah saya tangkap tadi dari penjelasan Selvi ya. Nah, itu saya tangkap, cuman isi dari videonya belum dituliskan secara rinci di dalam skripnya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang untuk ke kelompok 2. Atau kelompok 1 masih ada yang belum jelas untuk tugas pembuatan videonya? Sudah jelas? Izin bertanya, Ibu. Ya. Yang itu tuh, Bu, yang definisi perbedaan remaja dan lain-lainnya itu, Bu. Kurang jelas tadi, Bu. Oh, kalau menurut saya nanti perbedaan mana sih yang materi kalian yang mau kalian isi materinya tadi? Bentar. Saya share screen. Mana ya materi kalian? Yang ini. Oke, nih. Nah, kan teman-teman isi share
isi materi atau media nanti yang dibuat itu adalah definisi Cashpro, masa remaja, pembagian masa remaja. Nah, menurut saya pembagian masa remaja dan masa remaja itu tidak usah karena tidak terlalu urgensi atau bukan tidak penting sih, tetapi kan kita fokusnya adalah ke Cashpro remaja. Jadi kalaupun mau diberikan misalnya masa remaja itu apa, pembagian masa remaja itu berikan singkat saja dan di awal video baru masuk ke Cashpro remaja. Ini kan urutannya teman-teman, Cashpro remaja baru ke masa remaja. Maksud saya itu masa remaja dulu baru ke baru masuk ke Cashpro remajanya, seperti itu. Urutan isi materinya. Kalaupun tidak, nanti dibuang aja masa remaja dan pembagian masa remaja langsung ke definisi Cashpro. Gimana? Kelompok 1 bisa dipahami? Maaf Ibu, saya sekalian nyatet tadi kecepatan Ibu. Ya nanti nanti teman-teman yang lain juga minta tolong didengarkan ya. Intinya masa remaja dan pembagian kalau dari saya masa remaja dan pembagian masa remajanya mangga dihapus aja. Kalaupun mau ditambahkan sedikit saja tapi di awal videonya baru ke definisi Cashpro remajanya. Nanti kelompok lain juga, kelompok 1 kan ada 5 anggotanya, dicatat juga teman-temannya, atau enggak nanti saya share videonya, ini saya rekam diskusi kita hari ini. Soalnya waktunya takutnya kepake lama. Ini baru satu kelompok. Oke, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, mangga share screen. Terlihat kok slide-nya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mira Adistia, Duro Hikmahusan Alfa. Di sini kami akan memaparkan mengenai program promosi kesehatan dengan judul Pengaruh Perilaku Keluarga Terhadap Penggunaan Jamban. Next. Nah, dari diagnosis masalah itu kami mengambil 3 diagnosis. Yang pertama yaitu diagnosis sosial. Masalah sosialnya yaitu masyarakat enggan untuk membuat jamban sederhana seperti jamban cemplung atau cubluk. Alasannya karena kondisi wilayah desa Sukamurni yang dilintasi aliran sungai serta rawan banjir, sehingga jika sungai meluap dan banjir terjadi, maka tinja pada tempat penampungan kakus cubluk akan meluap bersama banjir. Hal tersebut menyebabkan masyarakat desa tidak mau membuat kakus cubluk walaupun lebih murah biayanya dibandingkan jamban leher angsa dengan septic tank. Diagnosis yang kedua yaitu diagnosis perilaku dan lingkungan. Untuk indikator perilakunya sendiri yaitu sebanyak 51,6% keluarga tidak mau menggunakan jamban walaupun telah memiliki jamban sendiri. Untuk indikator lingkungannya yaitu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparat desa dan beberapa kader posyandu diketahui bahwa alasan sebagian besar warga desa tidak membuat jamban karena pembuat jamban yang memenuhi syarat kesehatan
dianggap mahal sehingga warga memilih buang air besar di sungai atau emang karena tidak memerlukan biaya. Next. Next. Nah, diagnosis masalah yang ketiga yaitu diagnosis pendidikan dan organisasional. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu pengetahuan ibu yang berpendidikan rendah tentang jalan termasuk tinggi, tetapi pengetahuan tersebut hanya sekedar tahu saja tanpa penjelasan secara rinci tentang manfaat dan kegunaan dari penggunaan jamban sehat bagi keluarganya. Yang kedua, ada faktor pemungkin, yaitu rendahnya kepemilikan jamban di desa Surni yang jadi penyebab keluarga tidak menggunakan jamban walaupun memiliki pengetahuan yang tinggi tentang jamban. Yang ketiga, muat itu sikap ibu terhadap Halo? Bu, tadi Mira keluar. Ya, mangga dilanjutkan yang lainnya nggak apa-apa. Next. Next. Slide selanjutnya, Rita. Nah, untuk prioritas masalahnya sendiri, yaitu yang pertama, rendahnya kepemilikan jamban di Desa Sukamurni. Yang kedua, persepsi masyarakat mengenai kondisi wilayah Desa Sukamurni yang dilintasi aliran sungai serta rawan banjir, sehingga jika sungai meluap dan banjir terjadi, maka tinja pada tempat penampungan Kapus Cubluk akan meluap bersama banjir. Yang ketiga, daya beli masyarakat terhadap mahalnya pembuatan jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Next. Nah, untuk penyusunan program yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama dengan pokok bahasan pengaruh perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban yang sasarannya itu masyarakat warga di Sukamurni, khususnya kepala rumah tangga dan ibu-ibu rumah tangga. Program tersebut akan kami laksanakan pada tanggal 5 Desember 2020 dengan waktu selama 60 menit di Balai Desa Sukamurni. Next. Nah, untuk tujuan dari program yang akan kami laksanakan, yaitu yang pertama, tujuan umum, yaitu menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, tidak mengundang datangnya lalat, penularan penyakit diare, kolera, disentri, tipus, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Untuk tujuan khusus sendiri, yang pertama, peserta menyadari pentingnya kepemilikan jamban sehat. Yang kedua, peserta dapat memahami syarat penggunaan jamban sehat. Yang ketiga, peserta dapat menggunakan jamban sehat dan bersih. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Duroh Hikmatur. Pada Duroh Hikmatur dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu pada sasaran promosi kesehatannya yaitu pada masyarakat, terutama kepala keluarga dan ibu-ibu. Next, slide berikutnya. Selanjutnya, terdapat isi atau materi promosi kesehatan. Yang pertama yaitu pengertian jamban. Jamban ialah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran
manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau cemplung, dengan dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Yang kedua, yaitu jenis-jenis jamban. Terdapat jamban cemplung, yaitu ialah jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresap cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah. Dan untuk jamban cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Yang kedua itu terdapat jamban tangki untuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air atau yang dilengkapi dengan resapannya. Yang ketiga yaitu jamban bor. Next, slide berikutnya. Yang ketiga, terdapat tujuan menggunakan jamban. Yang pertama ialah menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang terakhir, ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit seperti diare, Clorea dysentery, tipes, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Next. Yang keempat yaitu syarat-syarat jamban sehat. Yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Jaraknya antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Tidak berbau. Ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Yang keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Yang kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Yang keempat, dilengkapi dinding dan atap pelindung. Yang ketujuh, penerangan dan ventilitas cukup. Yang kedelapan, lantai kedap air dan luas, ruangan memadai. Dan yang terakhir, tersedia air sabu dan alat pembersih. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Sausan. Kepada Saudari Sausan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, isi atau materi promosi kesehatan yang kelima, pentingnya mempunyai jamban sehat. Hasil analisis multivariat terdapat 5 variabel yang berhubungan dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban, yaitu sikap ibu terhadap jamban, kepemilikan jamban, ketersediaan sarana air bersih, pembinaan penggunaan jamban oleh petugas puskesmas, dan dukungan aparat desa. Kadang merupakan faktor dominan berhubungan dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban adalah variabel kepemilikan jamban dengan OR27, yaitu artinya keluarga yang memiliki jamban akan mempunyai peluang 27 kali untuk menggunakan jamban dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki jamban. Sedangkan pendidikan ibu dan pengetahuan ibu tentang jamban merupakan variabel konfounder atau perancu. Slide selanjutnya. Metode dan media. Metodenya menggunakan audio visual dan medianya menggunakan video. Rencana evaluasi pelaksanaan 5 Desember 2020, tempat media virtual meeting, pengevaluasian ketua pelaksana. Sasaran sadar akan
pentingnya memiliki jamban sehat, sasaran mengetahui syarat penggunaan jamban sehat. Yang kedua, evaluasi struktur, kelengkapan media tersedia, pelaksanaan siap melakukan promosi kesehatan di Balai Desa Sukamurni. Yang ketiga, evaluasi proses, yaitu pelaksanaan dan sasaran mengikuti atau menyaksikan promosi kesehatan sesuai waktu atau sampai video selesai pelaksanaan menyajikan materi secara lengkap. Jadwal pelaksanaan. Hari Senin tanggal 4 Desember 2020. Tempat Desa Sukamurni, waktunya 60 menit. Skrip video promosi kesehatan yang pertama, pengaruh perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban. Perilaku penggunaan jamban sebagai sarana buang air besar masih belum sehat karena sebagian besar keluarga tidak memiliki jamban dan terbiasa menggunakan sungai atau empang. Perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni yang pertama faktor predisposisi, yaitu pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang jamban, sikap ibu terhadap jamban. Faktor pemungkin, kepemilikan jamban, ketersediaan sarana air bersih. Dan faktor penguat, yaitu pembinaan oleh petugas puskesmas, dukungan aparat desa, kadar posyandu, dan LSM. Pendidikan ibu dan pengetahuan ibu tentang jamban merupakan variabel confounder atau perancu. Faktor pemungkin, enabling faktor, yakni kepemilikan jamban sebagai faktor dominan yang berhubungan dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban, di mana keluarga yang memiliki jamban akan mempunyai peluang 27,04 kali untuk menggunakan jamban dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki jamban. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hizkia. Mohon maaf Ibu, sebelumnya ada penambahan anggota karena ada miskomunikasi, yaitu Hizkia Alexander. Kepada Hizkia, dipersilahkan. Ya, selanjutnya itu skrip video promosi kesehatan. Yang kedua itu pengertian jamban. Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran manusia, disebut WC, sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab atau penyebar penyakit dan mengotori lingkungan pemukiman. Jamban sehat adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa, yang dilengkapi dengan unit penampung kotoran air untuk membersihkannya. Yang ketiga, pentingnya mempunyai jamban sehat. Selain demi PHBS, penggunaan jamban juga untuk mencegah penularan penyakit terhadap lingkungan. Dilansir dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, manfaat buang air besar dan kecil di jamban begitu besar bagi kesehatan lingkungan. Lingkungan dapat menjadi sehat, bersih, sehat, dan tidak berbau. Selain itu, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, serta tidak mengundang datangnya lalat serangga yang dapat menjadi penularan penyakit. Yang keempat, yaitu peranan pendidikan ibu terhadap kepemilikan jamban sehat. Hasil analisis multivariat terdapat 5 variabel yang berhubungan dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban, yaitu sikap ibu terhadap jamban, kepemilikan jamban, ketersediaan sarana air bersih, pembinaan penggunaan jamban oleh petugas puskesmas, dan dukungan aparat desa, kadar posyandu, dan LSM. Dari kelima variabel tersebut, yang merupakan faktor dominan berhubungan dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban adalah variabel kepemilikan jamban dengan OR27, artinya keluarga yang memiliki jamban akan mempunyai peluang 27 kali untuk menggunakan jamban dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki jamban. Sedangkan pendidikan ibu dan pengetahuan ibu tentang jamban merupakan variabel confounder atau perancu. Lalu
Yang kelima yaitu ciri-ciri jamban yang sesuai syarat kesehatan. 1. Tidak mencemari sumber air minum atau jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. 2. Tidak berbau. Dan ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Keenam, dilengkapi dinding dan atap pelindung. 7, penerangan dan ventilasi cukup. 8, lantai kedap air dan luas ruangan memadai. 9, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada, cukup sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 berarti fokus masalahnya apa deh? Kepemilikan jamban sehat. Oke. Tadi alasan kenapa mereka tidak memiliki jamban? Tadi apa? Karena jamban yang memenuhi syarat kesehatan itu harganya mahal. Apakah terus teman-teman berarti karena sehat, karena masalahnya adalah mahal, berarti yang diperlihatkan di dalam video apa tadi? Yang ingin ditunjukkan di dalam videonya apa isi materinya? Isi materinya itu tentang pengaruh perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban sehat. Terus ada pengertian jambannya, pentingnya kepemilikan jamban sehatnya, peranan pendidikan ibu, sama ciri-ciri jamban yang memenuhi persyaratan. Oke, berarti kan udah ada bahwa tadi kan ketentuannya berarti tujuannya tadi meningkatkan kesadaran tentang kepemilikan ya kalau nggak salah saya lihat tadi. Oke, maksudnya sudah mengena ketika ada antara konsistensi antara tujuan, permasalahan sama isi dari materinya. Tetapi mungkin tadi permasalahan sebenarnya kan adalah kenapa mereka tidak memiliki jamban sehat karena mahal. Terus yang kedua, kenapa mereka tidak memiliki jamban sehat? Kalau nggak salah, tadi saya dengar bahwa mereka memikirkan kalaupun mereka lebih memilih untuk membuang membuang tinja atau kotorannya di sungai. Tadi saya ada mendengar itu ya. Nah, oke, nggak masalah, tapi mungkin bisa diselipkan nanti di skripnya, di videonya tadi, bahwa ditambahkan bahwa berakibat dari membuang ini biar nanti mereka tergugah kenapa sih harus pentingnya memiliki jamban yang sehat, bisa juga ditambahkan nanti di videonya apa sih akibat ketika membuang tinja atau kotoran di sungai ataupun di tempat lainnya yang bukan jamban sehat, tidak pada jamban sehat, biar nanti terkuak, maksudnya kuat alasannya kenapa harus memiliki jamban yang sehat. Akibatnya kalau tidak memiliki jamban yang sehat. Kan tadi sudah kenapa harus memiliki, terus nanti kalau saya belum tahu nanti isinya seperti apa, kenapa alasannya, nanti juga kalau kurang ditambahkan akibat kalau tidak memiliki jamban yang sehat. Ada nggak tadi di videonya, di skrip videonya akibatnya? Karena kan orang biasanya baik Bu. Orang biasanya bukan melihat orang pada umumnya nih, bukan melihat ininya, kenapa sih harus memiliki jamban sehat? Oh ini karena ini. Tetapi mungkin juga termasuk sama sih dengan akibat. Tapi kan orang biasanya ketika ditakut, jadi kita menyerang ke emosi atau apa kemarin yang saya jelaskan bahwa pesannya itu kita menyerang emosi ketakutan. Jadi bahaya dari tidak memiliki jamban sehat. Jadi kan yang kita serang adalah emosinya, biar mereka mau tergugah karena kan tadi
mereka alasannya banyak ya, alasannya karena mahal dan segala macam. Tapi kita menyerang emosinya bahwa kalau tidak memiliki jamban sehat, ini loh yang akan terjadi. Nah, itu maksud saya di materinya tadi ya, ditambahkan. Jadi kita menyerang emosinya dari warga tadi. Nah, untuk sasarannya tadi siapa? Masyarakat, terutama kepala keluarga dan ibu-ibu. Oke, berarti kan sasarannya ada dua, sasarannya itu kepala keluarga dan ibu-ibu. Tapi nanti mungkin karena sasarannya itu dan juga dari hasilnya tadi pengetahuan dan pendidikan ibu itu tadi merupakan variabel confounder atau pengganggu. Jadi nanti di isi materinya dikeluarkan saja yang tentang nomor 5 apa nomor 4 tadi ya, tentang hasil tentang kalau tentang pengetahuan dan hasil univariat apa tadi saya nggak usah ditampilkan, yang ditampilkan hasil tersebut yang ditampilkan jangan menyasar ibunya aja. Jadi kan nanti seolah-olah kalau kepala keluarga yang nuntut, oh ini kepemilikan jamban yang sehat adalah si ibu yang mempunyai peranan penting. Kalau nonton itu kalau ada isinya cuma ibu yang kalian sasar, sementara kan tadi sasarannya adalah kepala keluarga dan ibu-ibu. Nah, kalau yang nonton adalah kepala keluarga, nanti akan melimpahkan tugas atau melimpahkan masalahnya ke ibu tadi. Kalau dari hasil teman-teman ya, hasil tadi ada pendidikan ibu dan segala macam itu dihapus saja. Yang ditonjolkan adalah tentang hasil OR tadi yang 27 kali kalau nggak salah tadi 27 kali berpeluang orang yang memiliki jamban akan berpeluang 27 kali akan menggunakan jamban dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kan. Yang itu yang ditampilkan, jangan yang ditampilkan tentang ibunya. Saya kecepatan, nanti recordingnya saya kirim lagi kalau ini. Ya, Terima kasih, Bu. Nah, terus apa lagi? Tadi udah ini ya, udah rinci untuk ininya. Nanti tadi ditambahkan lagi kalau bisa dicari yang tentang sungai tadi apa sih akibatnya, intinya tambahkan akibat jika tidak memiliki jamban yang sehat. Sama sih pengertiannya sama dengan kenapa sih harus memiliki, tapi bahasanya diubah menjadi akibat ketika tidak memiliki jamban sehat, biar nanti yang diserang bahwa mereka apa sih yang akan terjadi seperti itu. Jadi lebih tergugah ininya, pesannya lebih mengena gitu. Terus udah sih untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 itu tambahan dari saya. Mungkin teman yang lain ada yang ingin menambahkan biar nanti videonya lebih bagus lagi. Kalau dari saya sih itu yang dikoreksi sedikit ya. Tadi udah jelas tentang evaluasinya juga udah jelas. Terus kalau sudah dipahami atau kelompok 2 masih ada yang belum dipahami dari yang saya sampaikan? Sudah cukup jelas, Ibu. Oke, nanti kalaupun masih ada yang kurang, teman-teman buat skripnya lagi dalam bentuk Word, nanti dikirimkan lagi ke grup, nanti kita konsultasikan lagi sebelum teman-teman membuat videonya. Rencananya videonya mau animasi apa videonya pakai model orang? Bingung. Oke, nanti silakan dipikirkan. Sekarang untuk kelompok 3, sudah siap untuk kelompok 3? Saya persilahkan untuk kelompok 3. Sebentar, waktu kita sampai jam berapa ya? Kalian ada kuliah lagi jam berapa, Dek? Halo? Halo? Halo, suara saya terdengar? Apa kuliah jam berapa, Dek? Nggak dengar saya. Sampai pukul 10.30, Ibu. 10.30. Setelah ini ada kuliah siapa lagi? Ada mata kuliah K3.
Bu. 10.30 masuk? Atau jam berapa masuknya? Di jam 11. Oh ya udah, Jam sampai jam 11, 11. Bu. Oke, berarti sampai jam 11 nggak apa-apa ya, biar agak molor dikit. Oke, langsung aja ke kelompok 3 dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Safina Zahra, Estu Permata, Yuarosa Azharatul Mila, yaitu saya sendiri, Mela Indriani. Di sini kami akan mempresentasikan SAP Program Promosi Kesehatan Hubungan Status Gizi pada balita umur 1 sampai 2 tahun. Oke, untuk presentasi yang pertama akan dipaparkan oleh Estu Permata. Kepada Estu Permata dipersilahkan. Tes. Apakah suaranya terdengar? Ya, terdengar. Baik, untuk masa anak di bawah 5 tahun merupakan periode penting dalam tumbuh kembang anak. Karena pertumbuhan dasar yang berlangsung pada masa balita akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Kemudian, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan zat gizi agar pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan baik. Perkembangan gizi status balita memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap perkembangan anak. Apabila gizi seimbang yang dikonsumsi tidak terpenuhi, maka pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak itu, terutama perkembangan motorik yang baik, akan terhambat. Selanjutnya, nah untuk diagnosis masalah, yang pertama itu diagnosis sosial. Dengan melakukan penelitian, yaitu mengumpulkan ibu-ibu di beberapa posyandu di Kabupaten Bandung, kemudian dijelaskan terkait penelitiannya. Dilakukan pula penimbangan berat badan dengan secara portable dengan pengukuran panjang dan menggunakan Herpinen Infatometer, lalu dilakukannya pengisian KPSP atau kuesioner prescreening perkembangan oleh tenaga medis, lalu ditanyakan karakteristik ibu subjek yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang kedua itu diagnosis epidemiologi. Dengan subjek anak usia 1 sampai 2 tahun yang sehat dan kooperatif pada saat pemeriksaan yang berada di sekitar 3 puskesmas Garuda, Ibrahim Aji, dan Puter yang terdiri dari 24 posyandu di Kabupaten Bandung. Dengan hasil jumlah subjek 321 anak usia 1 sampai 2 tahun dan yang memenuhi kriteria inklusi 308 anak, terdiri dari 164 laki-laki yaitu 53,2% dan 144 perempuan dengan 46,8%. Anak yang mengalami perkembangan normal 278 anak dengan 90,22% dan meragukan 30 anak yaitu dengan 9,78%. Sedangkan status gizi dinilai berdasarkan berat badan atau
hasil normal 277 anak yaitu dengan 89,9%, dan kurus itu dengan 31 anak yaitu 10,10%. Dari 31 anak dengan status gizi kurang, di antara 2 anak diantaranya mengalami perkembangan meragukan, dan dari 20 anak dengan perkembangan meragukan mempunyai status gizi normal. Dan dari perkembangan dengan nilai meragukan adalah motorik kasar yaitu 6,17%, motorik halus dengan 0,65%, bicara dan bahasa dengan 4,54%, serta sosialisasi dan kemandirian itu 2,92%. Yang ketiga itu diagnosis perilaku dan lingkungan. Pada usia 1-2 tahun, sebagian besar anak masih dapat perhatian dari ibunya mengenai makanannya.